Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, salam petir, salam kaya rame-rame tentunya. Oke kawan-kawan, berbagi informasi seputaran Pi Network. Tetap jaga kesehatannya, tetap beraktivitas seperti biasa, dan tetap dukung channel ini agar semakin berkembang dan semakin semangat membagikan informasi dan perkembangan-perkembangan terkini seputaran Pi Network. Nah, dari Bitcoin ke jaringan Pi, fase selanjutnya dari pengambil alihan kripto di dunia nyata. Kita kutip dari Okanius, dalam lebih dari satu dekade, cryptocurrency memasuki pikiran masyarakat sebagai alternatif potensial dalam sistem keuangan global. Namun bagaimana kita dapat melampaui sekedar spekulasi dan mengintegrasikan mata uang kripto ke dalam kehidupan sehari-hari? Selanjutnya adalah tantangan cryptocurrency tradisional. Pada tahap pertama perkembangannya, mata uang kripto khususnya Bitcoin mendapatkan popularitas besar sebagai alternatif potensial terhadap sistem keuangan tradisional. Namun terlepas dari kemajuan ini, sejumlah tantangan mendasar muncul sehingga membatasi potensi penggunaan sehari-hari di luar lingkup spekulasi. Selanjutnya adalah kecepatan transaksi. Salah satu tantangan utamanya dihadapi mata uang kripto tradisional khususnya Bitcoin adalah kecepatan transaksi yang terbatas. Jaringan Bitcoin meskipun kuat dan aman memiliki throughput terbatas dan mengakibatkan waktu konfirmasi transaksi tidak selalu memadai untuk kebutuhan transaksi sehari-hari. Di era di mana konsumen mengharapkan transaksi instan, kecepatan ini merupakan hambatan yang signifikan. Selanjutnya adalah biaya transaksi. Biaya transaksi juga merupakan hambatan potensial. Ketika permintaan transaksi Bitcoin tinggi, biaya transfer bisa meningkat secara signifikan. Hal ini menjadikannya tidak efisien untuk pembayaran kecil seperti pembelian sehari-hari. Karena biaya yang relatif tinggi dapat mengurangi daya tarik pengguna. Selanjutnya adalah skalabilitas. Meningkatnya penggunaan cryptocurrency dihadapkan pada masalah skalabilitas. Jaringan Bitcoin khususnya telah mengalami peningkatan beban yang signifikan yang dapat mengakibatkan penundaan dan biaya yang lebih tinggi. Skalabilitas menjadi penting seiring dengan peralihan mata uang kripto dari aset spekulatif ke alat pembayaran harian. Selanjutnya adalah ketidakpastian hukum. Ambiguitas regulasi dan undang-undang mengenai mata uang kripto juga menjadi kendala. Beberapa yuridiksi menghadapi tantangan dalam menetapkan kerangka peraturan yang jelas yang dapat menciptakan ketidakpastian bagi bisnis dan konsumen yang ingin menggunakan mata uang kripto secara legal. Selanjutnya adalah penerimaan pemangku kepentingan. Meskipun terdapat peningkatan minat dari berbagai sektor terhadap potensi blockchain dan mata uang kripto, penerima dari pemangku kepentingan utama seperti perbankan tradisional dan lembaga keuangan masih belum merata. Ketersediaan infrastruktur untuk mendukung transisi ke mata uang kripto juga menjadi pertimbangan penting. Selanjutnya adalah revolusi tren naik kripto. Dalam panorama mata uang kripto yang terus berkembang, kemunculan tren seperti Pi Network menandai fase baru dalam evolusi teknologi blockchain dan mata uang kripto. Revolusi kripto uptrend ini tidak hanya menciptakan kesadaran baru tentang peran cryptocurrency dalam kehidupan sehari-hari, tetapi juga menawarkan solusi terhadap beberapa tantangan yang dihadapi oleh cryptocurrency tradisional, khususnya Bitcoin. Selanjutnya adalah inovasi teknologi. Proyek seperti Pi Network mencerminkan inovasi teknologi yang terus berkembang. Dalam ekosistem mata uang kripto, penggunaan teknologi yang lebih maju seperti konsensus Proof of Stake atau POS yang digunakan oleh Pi Network dapat memberikan kecepatan dan efisiensi yang lebih besar dibandingkan beberapa cryptocurrency tradisional yang mengandalkan Proof of Work atau POW. Dan selanjutnya adalah partisipasi komunitas. Sebagian besar proyek kripto
uptrend ya, mengandalkan partisipasi aktif dari komunitasnya. P-Network misalnya menerapkan model distribusi yang melibatkan penggunaan aktif dalam proses penambangan digitalnya. Hal ini tidak hanya menciptakan rasa kepemilikan di antara pengguna, namun juga memberikan insentif bagi mereka untuk lebih aktif terlibat dalam proyek. Selanjutnya adalah penyelesaian tantangan kecepatan dan biaya. Tren ini mencoba mengatasi tantangan utama yang dihadapi mata uang kripto tradisional, seperti kecepatan transaksi dan biaya tinggi. Dengan mengadopsi teknologi dan model ekonomi yang lebih efisien, proyek-proyek ini berupaya menciptakan lingkungan di mana mata uang kripto dapat dikenalin sebagai alat pembayaran yang layak untuk transaksi sehari-hari. Selanjutnya adalah tujuan penggunaan sehari-hari. Selain sebagai aset spekulatif, proyek uptrend ini secara khusus mengejar tujuan penggunaan sehari-hari. Mereka merancang solusi yang memungkinkan pembayaran mudah dan cepat untuk berbagai barang dan jasa, mulai dari belanja sehari-hari hingga transaksi online, dengan harapan memasukkan uang kripto ke dalam arus utama kehidupan konsumen. Selanjutnya adalah keamanan dan keandalan. Proyek-proyek ini seringkali menekankan keamanan dan keandalan infrastruktur mereka. Keamanan blockchain dan keandalan transaksi adalah fokus utama untuk membangun kepercayaan pengguna dan memastikan bahwa mata uang kripto dapat diandalkan dalam skenario kehidupan nyata. Selanjutnya adalah menjembatani kesenjangan antara kripto dan transaksi harian. Integrasi cryptocurrency ke dalam kehidupan sehari-hari menghadapi tantangan besar dalam menciptakan solusi yang praktis, efisien, dan dapat diterima oleh masyarakat umum. Berikut beberapa upaya yang dilakukan untuk menjembatani kesenjangan antara teknologi blockchain yang kompleks dan kebutuhan transaksi sehari-hari yang membutuhkan kecepatan dan kemudahan penggunaan. Selanjutnya adalah solusi skalabilitas. Skalabilitas blockchain adalah salah satu aspek penting yang perlu ditanganin. Proyek kripto uptrend fokus pada pengembangan solusi yang dapat menangani jumlah transaksi yang lebih besar dengan waktu konfirmasi yang lebih cepat. Pendekatan seperti Proof of Stake atau POS yang digunakan oleh beberapa proyek, termasuk P-Network, dapat membantu meningkatkan skalabilitas dan efisiensi. Selanjutnya adalah transaksi tanpa biaya atau biaya rendah. Untuk mendorong adopsi, proyek kripto uptrend berupaya mengatasi masalah biaya transaksi tinggi yang terkadang dikaitkan dengan mata uang kripto tradisional. Beberapa proyek menawarkan transaksi tanpa biaya atau biaya yang sangat rendah untuk membuatnya lebih menarik bagi pengguna untuk menggunakan mata uang kripto dalam transaksi sehari-hari. Selanjutnya adalah antarmuka yang ramah, ya. Nah, antarmuka pengguna yang ramah dan intuitif adalah kunci untuk menghilangkan hambatan teknis dan memberikan pengalaman pengguna yang lebih baik. Aplikasi seluler dan platform online dirancang untuk menyederhanakan proses pembayaran dan transaksi menggunakan mata uang kripto, menjadikannya lebih mudah diakses oleh masyarakat umum. Selanjutnya adalah kemitraan dengan bisnis dan penyedia layanan. Proyek cryptocurrency uptrend bermitra dengan bisnis dan penyedia layanan untuk meningkatkan penerimaan mata uang kripto sebagai metode pembayaran. Dengan bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan ini, mereka menciptakan ekosistem di mana pengguna dapat menggunakan mata uang kripto untuk berbagai tujuan, mulai dari membeli barang hingga pembayaran layanan. Selanjutnya adalah pendidikan dan kesadaran. Meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang cara menggunakan cryptocurrency dalam kehidupan sehari-hari menjadi prioritas proyek kripto uptrend. Menyediakan sumber daya pendidikan dan kampanye kesadaran untuk membantu menghilangkan ketakutan atau ketidakpastian yang mungkin dimiliki calon pengguna. Selanjutnya adalah adopsi global dan dampaknya. Adopsi mata uang kripto secara global seperti yang dicontohkan oleh proyek cryptocurrency crypto uptrend berpotensi membawa perubahan besar dalam lanskap keuangan global dan cara kita berinteraksi dengan sistem pembayaran.
Selanjutnya adalah inklusi keuangan global. Salah satu dampak paling signifikan dalam adopsi mata uang kripto global adalah perluasan inklusi keuangan. Cryptocurrency dapat memberikan akses terhadap layanan keuangan kepada mereka yang sebelumnya kurang terlayanin oleh sistem perbankan tradisional. Hal ini dapat menguntungkan masyarakat yang tidak memiliki akses terhadap infrastruktur keuangan konvensional. Selanjutnya adalah peningkatan efisiensi transaksi. Adopsi cryptocurrency dapat mempercepat dan menyederhanakan proses transaksi internasional. Dengan menghilangkan perantara dalam transfer nilai lintas batas, mata uang kripto dapat mengurangi biaya dan waktu yang diperlukan untuk transaksi keuangan internasional, sehingga meningkatkan efisiensi secara keseluruhan. Selanjutnya adalah pengurangan ketergantungan pada sistem keuangan konvensional. Adopsi mata uang kripto secara global dapat mengurangi ketergantungan pada sistem keuangan konvensional yang rentan terhadap masalah seperti inflasi, krisis keuangan, dan restrukturisasi utang. Nah, hal ini memberikan fleksibilitas yang lebih besar kepada individu dan negara yang mengadopsi mata uang kripto. Transformasi model bisnis. Selanjutnya ya kawan-kawan, dampak global adopsi cryptocurrency dapat dirasakan pada transformasi model bisnis di berbagai sektor. Bisnis keuangan, teknologi, dan e-commerce akan mengalami perubahan signifikan dalam cara mereka bertransaksi, mentransfer aset, dan beroperasi secara keseluruhan. Selanjutnya adalah regulasi dan kepatuhan. Adopsi global menimbulkan pertanyaan mengenai regulasi dan kepatuhan. Negara dan badan pengatur perlu merespons hal ini dengan menciptakan kerangka hukum yang tepat dan efektif untuk melindungi konsumen, mencegah kejahatan keuangan, dan menjaga stabilitas pasar. Selanjutnya adalah pengaruh terhadap mata uang nasional. Adopsi mata uang kripto secara global dapat mempengaruhi mata uang nasional dan kebijakan moneter. Nah, selanjutnya adalah meningkatkan inovasi keuangan. Dengan mengadopsi mata uang kripto secara global, lebih banyak inovasi keuangan mungkin akan muncul. Proyek dan model bisnis baru yang terinspirasi oleh teknologi blockchain dapat berkembang, membuka pintu bagi perkembangan lebih lanjut di sektor keuangan. Selanjutnya adalah jaringan Pi, masa depan atau sekedar tren. Pi Network telah muncul sebagai salah satu cryptocurrency crypto uptrend yang menarik perhatian banyak orang. Namun pertanyaannya tetap, apakah ini akan tren sementara ataukah Pi Network berpotensi menjadi bagian integral dari masa depan mata uang kripto? Nah, selanjutnya adalah konsep dan visi. Pi Network dikenal dengan model penambangan digital yang memungkinkan pengguna mendapatkan Pi secara pasif hanya dengan menggunakan aplikasi dan membuat klaim harian. Visi proyek ini adalah untuk menciptakan mata uang kripto yang dapat diakses oleh semua orang, bahkan tanpa peralatan penambangan khusus atau pengetahuan teknis yang mendalam. Nah, pendekatan bukti pasar atau POS. Pi Network menggunakan pendekatan Proof of Stake atau POS sebagai mekanisme konsensusnya. Selanjutnya adalah komunitas kuat. Keberhasilan proyek mata uang kripto seringkali bergantung pada dukungan komunitasnya. Selanjutnya adalah keamanan dan transparansi. Aspek keamanan dan transparansi menjadi kunci dan menilai keberlanjutan suatu proyek. Selanjutnya adalah pengembangan dan peta jalan. Penting untuk memperhatikan kemajuan proyek dan rencana masa depan. Pi Network terus mengembangkan fungsionalitas dan merilis pembaruan rutin untuk meningkatkan pengalaman pengguna, memahami rencana jangka panjang dan inisiatif pembangunan dapat memberikan wawasan mengenai arah proyek di masa depan. Nah, selanjutnya adalah peran dalam adopsi global. Keberhasilan Pi Network dalam berkontribusi terhadap adopsi cryptocurrency global merupakan pertimbangan penting ya. Nah, begitulah kawan-kawan informasinya, semoga ini membawa ke masa depan ya, perubahan masa depan buat para pioner. Oke. Salam kaya rame-rame. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.